Apakah zina sebelum menikah dosanya diampuni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ridho Ilahi Channel yang baik hatinya. Semoga sahabat selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak orang yang tahu, khususnya kaum Muslim, bahwa dosa zina adalah dosa besar yang paling dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dosanya besar, tetap banyak saja Muslim yang berzina. Beberapa dari mereka merasa tidak bersalah dan mengulanginya lagi dan lagi. Namun, beberapa orang ingin bertobat dan menikah dan bertobat. Timbul pertanyaan, bisakah dosa dari zina dihapuskan? Anda penasaran? Mari simak ulasannya di bawah ini. Zina adalah salah satu dari dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan sangat tegas menyebut bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan, yang ditempuh oleh seseorang." Lalu, orang yang berzina juga akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah yang artinya, "Wahai kaum muslim, takutlah kalian pada perbuatan zina. Sesungguhnya dalam zina ada 6 akibat, 3 akibat di dunia dan 3 akibat di akhirat. Adapun yang di dunia adalah hilangnya kewibawaan, pendeknya umur dan kekalnya kefakiran. Adapun yang di akhirat adalah murka Allah yang maha barokah dan maha luhur, jeleknya hisaban dan siksa neraka." Hadits riwayat Baihaqi. Menurut hukum Islam, sejatinya orang yang melakukan zina harus dikenai hukuman cambuk bagi yang belum menikah, dan rajam bagi yang sudah menikah. Hal ini berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah dalil-dalilnya. Pertama, dalil dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 yang artinya, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal, orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah." Hadits riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Abu Daud. Dari penjelasan dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah dosa yang sangat besar. Bahkan besarnya dosa zina, pelakunya dapat dikenakan hukuman mati. Timbul pertanyaan sekali lagi, apakah dosa zina yang sangat besar ini dapat diampuni? Berikut cara agar dosa zina Allah ampuni. Pertama, seseorang yang telah melakukan zina disarankan agar merahasiakan perbuatan kejinya. Jangan sampai ia menceritakan perbuatan keji tersebut kepada siapapun. Ia harus menjaga rahasia sebagaimana Allah menutup dosa dan aibnya. Kedua, ia harus secepatnya menghentikan perbuatan zina tersebut. Artinya, ia harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan zina tersebut. Ketiga, ia harus cepat bertobat dan memohon ampun dari Allah dengan hati yang tulus serta ikhlas. Demikian disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang artinya, pelaku zina dan orang yang melakukan maksiat lainnya disunahkan menutupi aib dirinya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang melakukan perbuatan keji, hendaklah menutupi aib dirinya dengan tutupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang menampakkan mukanya di hadapan kami, niscaya kami akan menegakkan hudud baginya." Hadits riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Ia juga disunahkan untuk bertobat atas dosanya kepada Allah. Allah akan menerima pertobatannya bila mengikhlaskan niatnya. Lihat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiatul Baijuri, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1999 Masehi, 1420 Hijriah, cetakan kedua, Juz 2,
halaman 430. Hal ini sangat jelas bahwa Allah akan menerima taubat seseorang atas dosa zina. Sedangkan pengakuan atas perbuatan zina di depan umum merupakan tindakan yang menyalahi anjuran. Pasalnya, agama justru menganjurkan pelaku zina untuk merahasiakannya. Adapun menceritakan perbuatan zina kepada orang lain adalah perbuatan haram karena hal ini merupakan tindakan tercela. Dan suatu saat dapat mendatangkan mafsadat sebagai disinggung M. Al-Khatib bin Syarbini berikut ini yang artinya, upaya pengakuan maksiat, zina, agar dikenakan sanksi hudud atau takzir menyalahi anjuran agama. Sedangkan bicara, mengakui, maksiat tersebut dengan bergurau jelas haram berdasarkan hadits tersebut, lihat M. Khatib bin Syarbini, Mughnil Muhtaj, Beirut, Darul Makrifah, 1997 M. 1418H, cetakan pertama, Juz 4, halaman 195. Pensyarah kitab At-Tamhid Ibnu Abdil Bar, ialah salah seorang ulama dari mazhab Imam Maliki. Beliau menyatakan bahwa seorang muslim yang melakukan perbuatan keji wajib menjaga dan merahasiakan perbuatan kejinya, serta merahasiakan aib orang lain. Menurutnya, perintah untuk merahasiakan perbuatan keji bukanlah perintah sunnah seperti pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tetapi, merupakan perintah wajib sebagai keterangan Muhammad bin Yusuf bin Abil Qasim al-Abdari penulis kitab At-Tajwal Iklil li Muhtasyar Halil yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sesuatu dari yang semisal perbuatan yang keji, maka hendaknya ia merahasiakannya dengan tutupan Allah. Dalam kitab At-Tamhid, Ibnu Abdil Bar berkata bahwa hadits ini menunjukkan bahwa ketika seorang muslim melakukan perbuatan yang keji wajib baginya menutupinya, dan begitu juga menutupi orang lain. Lihat Muhammad bin Yusuf bin Abil Qasim al-Abdari, At-Tajwal Iklil li Muhtasyar Halil, Beirut, Darul Fikr, 1398H, Juz 6 halaman 166. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan zina adalah sebuah perbuatan keji yang harus dijauhi. Umat muslim yang terlanjur melakukannya dianjurkan segera bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan kejinya tersebut. Selain itu, pelaku perbuatan zina atau orang yang terlanjur berbuat keji, dan orang yang mengetahui siapa saja yang melakukan perbuatan keji itu diharuskan untuk menutupi dan merahasiakan aib orang-orang tersebut. Zina merupakan dosa besar yang bisa diterima pertobatannya. Meskipun demikian, kemungkinan penerimaan pertobatan tidak mengurangi kadar keji perbuatan zina ini di hadapan Allah. Demikianlah penjelasan dari apakah perbuatan zina sebelum menikah dosanya dapat diampuni oleh Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.